Halo, salam satu eh, hobi teman-teman semua. Di sini saya ingin berbagi informasi mengenai seputar makanan tambahan marmut ya. Jadi marmut saya 1 bulan terakhir ini saya beri makanan tambahan bekatul dan konsentrat, dimana makanan ini konsentrat dan bekatul itu merupakan makanan tambahan yang sangat bergizi ya teman-teman untuk marmut kita. Makanan ini dapat memberikan nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan marmut. Mengenai konsentrat dan bekatul, itu konsentrat itu merupakan pakan tambahan yang mengandung nutrisi yang penting. Di samping memberikan makanan utama seperti rumput, konsentrat dapat menjadi sumber nutrisi tambahan yang bergizi. Yang perlu dipastikan juga konsentrat yang diberikan sesuai dengan marmut tidak mengandung bahan yang berbahaya. Yang kedua, bekatul. Di sini bekatul atau dedak ya kalau di tempat teman-teman namanya. Itu juga dapat menjadi bagian dari makanan tambahan untuk marmut. Bekatul itu kaya akan serat, nutrisi, dan penting yang dapat mendukung kesehatan marmut. Pastikan juga bekatul yang diberikan adalah bekatul dengan kualitas yang baik ya, tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan lain yang berbahaya seperti itu teman-teman semua. Yang penting untuk diingat bahwa makanan tambahan itu termasuk konsentrat dan bekatul itu sebaiknya diberikan dalam porsi yang tepat dan seimbang sesuai dengan kebutuhan nutrisi marmut. Selain itu pastikan juga marmut itu memiliki akses yang cukup untuk air bersih ya, serta kita memantau kesehatan marmut dan kebersihan kandang. Terus bekatul itu untuk marmut selain sebagai makanan tambahan tuh juga memiliki manfaat kesehatan yang penting untuk marmut. Ada beberapa manfaat juga, diantaranya manfaat konsentrat itu merupakan sumber nutrisi ya teman-teman. Konsentrat itu mengandung nutrisi penting seperti protein, vitamin, mineral yang mungkin diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan marmut. Di sini marmut saya itu terlihat makan dengan sangat lahap ya teman-teman semua. Selain saya memberikan makanan rumput, saya menggunakan konsentrat dan bekatul itu sebagai makanan tambahan untuk meningkatkan nilai gizi. Untuk mengoptimalkan kesehatan juga, konsentrat itu dapat membantu marmut agar tetap sehat dan aktif karena memberikan nutrisi tambahan yang dibutuhkan untuk tubuhnya. Dengan peningkatan energi, konsentrat juga dapat memberikan tambahan energi yang diperlukan marmut untuk menjaga kebutuhan untuk aktivitasnya sehari-hari. Bekatul juga sumber serat ya, penting untuk kesehatan pencernaan marmut. Juga membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan marmut ya. Dan di sini marmut saya memiliki berat badan yang lumayan ya, berbeda dengan kalau saya beri pakanan hanya hijauan. Ternyata konsentrat itu memiliki nutrisi yang sangat penting sehingga marmut saya terlihat gemuk-gemuk dan sehat. Terus bagaimana cara yang terbaik untuk memberikan konsentrat dan bekatul pada marmut kita? Untuk memberikan konsentrat dan bekatul pada marmut sebagai bagian tambahan makanan mereka, ada beberapa yang harus diperhatikan ya teman-teman. Di antaranya proporsi yang tepat. Jadi berikan konsentrat itu sesuai dengan proporsinya. Jadi jangan terlalu berlebihan agar tidak kelebihan nutrisi. Kedua, usahakan makanan yang kita berikan itu bersih. Jadi kita tempatkan pada wadah ya. Jadi tidak tercampur dengan tanah seperti itu. Untuk mencegah kontaminasi dengan bakteri.
Yang berikutnya konsistensi. Berikan konsentrat dengan konsistensi yang tepat, jangan terlalu keras atau terlalu lembek, supaya marmut lebih mudah untuk memakannya. Dan berikan bekatul sesuai dengan jumlah. Berikan bekatul itu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan marmut, jangan terlalu berlebihan. Karena jika sesuatu yang berlebihan itu pastinya tidak baik untuk kesehatan pencernaan marmut. Setelahnya konsistensi pada pemberian. Berikan bekatul secara konsisten pada bagian untuk makanan tambahan marmut, teman-teman semua. Pastikan tidak menjadi makanan utama yang menggantikan pakan seperti rumput. Jadi jangan terlalu sering juga. 1 minggu bisa diberikan 2-3 kali ya teman-teman semua. Untuk yang harus diperhatikan juga air minum yang cukup. Pastikan di kandang air minum itu cukup dan bersih. Setelah itu berapa banyak konsentrat dan bekatul yang harus diberikan pada marmut. Jadi kalau pengalaman saya itu konsentrat dan bekatul itu 1:1 ya teman-teman semua. Untuk frekuensi pemberiannya saya berikan 2-3 kali dalam 1 minggu, biar marmut itu tidak kelebihan nutrisi seperti itu. Biar dia juga makan makanan utamanya kan dia membutuhkan sayuran, daun-daunan hijau, rumput seperti itu. Yang berikutnya, bagaimana cara mengetahui apakah marmut kita itu sudah cukup makan konsentrat atau bekatul? Pastikan amati pola makan marmut, teman-teman semua. Jika marmut secara konsisten mengkonsumsi konsentrat dan bekatul yang diberikan, ini menjadi indikasi bahwa mereka sudah cukup makan. Berat badan dan kesehatan. Perhatikan berat badan dan kesehatan marmut, teman-teman semua. Jika marmut tetap aktif, bersemangat, dan berat badannya lebih stabil, ini bisa menandakan bahwa asupan makanan itu telah mencukupi kebutuhan nutrisi mereka. Untuk sisa makanannya, perhatikan sisa konsentrat dan bekatul yang diberikan. Jika marmut secara rutin menghabiskan makanan tambahan tersebut, ini menunjukkan bahwa mereka mungkin sudah cukup untuk makan. Untuk variasi makanan, teman-teman jangan lupa selain konsentrat dan bekatul itu pastikan marmut itu mendapatkan makanan utama. Jadi konsentrat dan bekatul itu hanya sebagai makanan pendamping ya. Untuk menambah nutrisinya, makanan utamanya tetap rumput segar dan sayuran. Untuk memberikan variasi makanan itu dapat membantu memastikan kecukupan nutrisi marmut. Selain tanda-tanda lain, selain berat badan yang bisa menunjukkan bahwa marmut teman-teman tidak cukup makan konsentrat dan bekatul. Tanda-tandanya perubahan aktivitas. Jika marmut menjadi lebih malas, kurang aktif, tampak lesu, ini bisa menjadi tanda bahwa mereka mungkin tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari konsentrat dan bekatul. Perubahan pola makan juga bisa kita amati. Jika marmut tiba-tiba menolak makan konsentrat dan bekatul atau mengurangi jumlah makanan yang mereka konsumsi, hal ini bisa menandakan bahwa mereka mungkin tidak merasa cukup kenyang ya teman-teman, atau tidak menyukai makanan tersebut. Mengenai perubahan kondisi bulu, kualitas bulu marmut dapat menjadi indikator kesehatan marmut kita teman-teman. Jika bulu marmut terlihat kusam, kusut, mengalami kebotakan, mungkin ada penyakit kulit atau sebagainya, ini bisa menjadi tanda kekurangan nutrisi termasuk dari konsentrat dan bekatul. Untuk perubahan berat badan, selain perubahan berat badan, perhatikan juga bentuk tubuh marmut. Jika marmut terlihat kurus atau terlalu gemuk, ini bisa menunjukkan masalah dengan asupan makanan mereka. Yang selanjutnya, masalah kesehatan lainnya. Kekurangan nutrisi dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan lain pada marmut, seperti masalah pencernaan, kelemahan, penurunan sistem kekebalan tubuhnya. Apakah ada dampak negatif jika marmut kita terlalu banyak mengkonsumsi konsentrat dan bekatul?
terlalu banyak mengkonsumsi konsentrat dan bekatul itu juga dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan marmut kita. Berikut adalah beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi jika marmut terlalu banyak konsumsi konsentrat dan bekatul. Dampak negatif konsentrat dan yang berlebihan itu yang pertama, masalah pencernaan teman-teman. Konsumsi konsentrat berlebihan dapat menyebabkan masalah pencernaan pada marmut, termasuk gangguan perut, diare atau sembelit. Kegemukan ini yang paling dikhawatirkan. Konsentrat itu tinggi kalori, dapat menyebabkan marmut menjadi kelebihan berat badan jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan. Yang selanjutnya, kekurangan serat. Jika konsentrat menjadi makanan utama marmut, hal ini dapat menyebabkan kekurangan serat yang penting untuk kesehatan pencernaan mereka. Yang selanjutnya, dampak negatif bekatul yang berlebihan. Yang pertama tentunya gangguan pencernaan teman-teman. Bekatul yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung, gas, atau diare pada marmut. Ini akan menyebabkan mungkin marmut kita akan mengalami dampak yang fatal seperti kematian. Kurangnya nutrisi yang seimbang. Jika terlalu banyak mengkonsumsi bekatul, hal ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi dalam diet mereka, karena bekatul tidak mengandung semua nutrisi yang diperlukan dalam jumlah yang cukup. Yang berikutnya, masalah kesehatan teman-teman. Konsumsi berlebihan bekatul juga dapat berkontribusi pada masalah kesehatan seperti gangguan penyerapan nutrisi dan kelebihan berat badan. Tips untuk menghindari dampak negatif ini, proporsi yang seimbang. Pastikan konsentrat dan bekatul diberikan dalam proporsi yang tepat sesuai dengan kebutuhan nutrisi marmut. Kedua, variasi makanan. Berikan marmut Anda variasi makanan seimbang, termasuk rumput segar, sayuran, dan buah-buahan. Kalau terlalu banyak konsentrat bekatul itu menimbulkan gejala kesehatan marmut, di antaranya gangguan pencernaan, kegemukan. Hal ini mengurangi konsumsi serat. Mengkonsumsi konsentrat dalam jumlah berlebihan itu dapat menyebabkan marmut mengurangi konsumsi serat yang penting untuk kesehatan pencernaan mereka. Di antara itu juga kondisi gizi yang seimbang itu akan memudahkan marmut itu untuk berkembang biak dan bisa menghasilkan anak yang banyak dan sehat, sehingga marmut teman-teman semua bisa berkembang biak dengan sangat baik dan cepat.